Hi guys, welcome back to Youth News. Minggu depan ibadah akan dilakukan secara hybrid. Nah, kalian yang ingin beribadah onsite bisa langsung seat booking melalui NDC Apps. Atau jika kalian ingin melakukan online service, kalian juga bisa mengakses YouTube NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park akan diadakan pada hari Sabtu pukul 4 sore di APL Tower lantai 8. Dan NDC Youth Living World akan diadakan pada hari Minggu pukul 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui scan QR Code yang ada di layar kalian atau yang ada di depan kursi kalian. Pembayaran dapat melalui OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain. Kabar gembira nih buat kita semua yang ingin melayani di NDC Youth. Kita udah membuka untuk semua bidang. Informasi dan pendaftaran kalian bisa cek melalui QR Code berikut ini. Sekian Youth News kali ini. Stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, senang sekali bisa kembali menyambut teman-teman di ibadah online sore hari ini. Aku percaya bahwa 1 minggu yang baru telah kita lalui bersama dengan Tuhan, dan kita juga telah melihat penyertaan Tuhan yang gak pernah habis dalam kehidupan setiap kita, amin. Yuk teman-teman, sebelum kita mau memuji Tuhan lebih lagi, aku mau ajak kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kalau Tuhan terlebih baik buat setiap kami. Kami masih boleh melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami seminggu terakhir Tuhan, dan kami terus bersyukur kalau Tuhan masih sangat baik terhadap kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau beribadah Tuhan, kami rindu memberikan yang terbaik dalam setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan buat Tuhan, hingga pada akhirnya Tuhan kami boleh melihat nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kami percaya Tuhan, di dalam segala situasi nama-Mu saja yang kami muliakan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Yes Tuhan, Kaulah kemenangan kami. Mari teman-teman, sekali lagi dengan lebih sungguh kita katakan, sekalipun di tengah gelombang kami percaya Engkau yang beserta kami Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungi.
segala situasi dalam hidup kami percaya nama Tuhan saja yang kami muliakan. Kami muliakan Engkau Bapa. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kaulah pertolongan kami, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Mari teman-teman, aku ajak kita sama-sama bersyukur. Katakan, kami berterima kasih Tuhan sebab kami punya Allah yang hebat, yang begitu mengasihi kami, yang selalu menolong kami, yang menjadi pengharapan kami di dalam segala situasi dalam hidup kami. Oh Tuhan, kami begitu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman naikkan pujian-Mu, katakan terima kasih Tuhan. Sebab Kau baik buat kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kau kemenangan kami, Kau yang menolong setiap kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, sebab Engkau baik buat kami. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, sebab Kau baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Oh. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami semua bisa berkumpul lagi Tuhan untuk beribadah secara online. Dan jika sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari isi hati Tuhan, yaitu firman Tuhan. Tuhan yang buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk bisa sama-sama mempelajari hal ini. Thank you Lord, semua siap mendengarkan dan percaya katakan amin. Hey guys, sekali lagi aku mau welcome kalian semua di ibadah Youth NDC yang masih secara online ini. Kalau kalian ada di tempat ini masih melihat sermon pada hari ini, aku seneng banget karena artinya kalian semua masih punya semangat untuk beribadah meskipun secara online. Oke, aku mau welcome kalian semua di minggu yang terakhir masih dalam tema All Things New, yang artinya kan semua hal yang baru. Aku cukup suka dengan tema ini karena kebetulan kita juga lagi Paskah. Kita kemarin temanya membahas Beauty for Ashes, The Final Words. Aku ngerasa kita semua lagi ada dalam tema yang luar biasa. Membahas soal proses, ketika kita dihancurkan untuk menjadi indah. Kita itu ibarat tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan kita. Kita udah membahas itu semua selama minggu-minggu ini. Dan di minggu yang terakhir ini, aku akan bagikan sebuah sharing yang aku beri judul Point Zero atau
point zero atau titik terendah gitu loh, titik nol. Bisa dibilang the lowest point gitu dalam hidup kalian. Kenapa aku memilih titik nol, point zero, like the lowest point? Karena sesuai dengan tema kita juga, all things new, kadang kita melewati sebuah proses yang sulit untuk dibuat menjadi indah. Untuk menjadi sesuatu yang baru, perlu ada hal yang lama yang dimatikan atau digantikan. Nah, aku suka dengan konsep ini karena meskipun kita semua bisa memulai kembali dalam keadaan apapun, tapi seringkali kita kena proses itu saat kita dalam titik terendah gak sih? Kalau kita lihat di tokoh-tokoh Alkitab, Yusuf contohnya, di proses gila-gilaan, Musa dipanggil di titik terendah dia, Gideon dipanggil waktu lagi takut. Jadi aku ngerasa point zero itu adalah sebuah titik yang baik, meskipun kelihatannya jelek ya, kan titik terendah, kita lagi sulit, lagi berat, tapi seringkali disitulah ada harapan, seringkali disitulah Tuhan panggil kita, dan disitulah justru seringkali kita dipaksa untuk percaya pada kekuatan yang kita punya sendiri. Tanpa titik terendah, tanpa titik sulit, tanpa point zero, you never know how strong you are. Dan aku juga pernah nonton sebuah TV series di Netflix. Aku suka banget. Ada sebuah quote, ada kata-kata yang pesannya bilang, ketika kamu kehilangan segalanya, di point zero dalam hidup kamu, disitulah kamu bisa lakuin apa aja. Karena kamu bisa memulai kembali. Ibaratnya tuh, kalau kamu udah jatuh ke tanah di lantai paling rendah, itu bagus katanya gitu. Katanya bagus. Artinya lo gak bisa jatuh lebih rendah dari ini. Dan lo gak punya apa-apa tulus. Let's restart, let's rebuild. Jadi pesan baiknya, kalau ada dari kita atau teman-teman kita yang merasa, gila aku di point zero dalam hidup aku depressed, I don't know what to do. The good news is, it's time to rebuild, to restart. Dan kalian got nothing tulus pada saat ini. Siap gak untuk diubah menjadi lebih indah, menjadi yang lebih baru sesuai dengan tema kita. Nah, aku juga percaya bahwa fakta bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk kita. Dia sudah mati, dia pun melewati titik terendah dalam hidup kita. Itu menjadi sebuah kesempatan, sebuah pintu untuk kita merasa udah ditebus, merasa ada yang mencintai kita. Inilah saatnya kita bisa restart dan rebuild. So guys, welcome to point zero. By the way, untuk kalian yang mungkin gak bisa relate, kayak merasa, Kak, aku gak di point zero kok, I'm in such a good place. Gak apa-apa, karena maybe one day, kalian yang akan merasa di point zero. Atau mungkin ada teman kalian yang butuh denger ini dari kalian, karena kalian udah denger ini, soal point zero, titik terendah. Atau mungkin ini akan mengubah perspektif kalian ke depannya, soal masa sulit, soal titik terendah. I am so excited for this. So, are you ready? Let's go. Kita baca dulu yuk di 2 Korintus 5 ayat ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Aku ulangi lagi ya, konsep hal yang baru. Yang ada yang baru artinya ada yang lama. Artinya ada hal lama yang udah old, yang sudah digantikan. In order for the new things to come. Kalau gak ada hal lama yang dikubur atau dihilangkan atau digantikan, gak ada old things, maka gak ada konsep new things. Paham ya? Untuk sesuatu yang baru itu terlahir kembali, butuh ada sesuatu yang telah dimatikan dan dihilangkan. Nah, aku sukanya dari konsep ini adalah kita jadi paham arti dari dihancurkan untuk menjadi indah. Tema umum bulan ini sebenarnya adalah Beauty for Ashes. Jadi adalah sebuah kecantikan untuk ashes gitu loh, kayak udah dibakar, dihancurkan, sisa-sisanya gitu loh. Kayaknya tuh udah nggak berharga, tapi ada kecantikan di sana. Itu adalah simbol dari pengorbanannya Tuhan. Dihancurkan, disalib. Tujuannya apa? Menjadi indah nantinya. Jadi poin yang pertama yang aku mau sampaikan adalah dengan adanya point zero, yang pertama nih, kita jadi paham arti dari dihancurkan untuk menjadi indah. Sekarang soal dihancurkan untuk menjadi indah. Kayaknya cruel banget ya, brutal banget, dihancurkan dulu untuk menjadi indah. Tapi kalau kalian pikir-pikir ya, aku mau nengok si Yusuf deh. Yusuf, kalau kita lihat ending dari ceritanya yang begitu panjang, dia berakhir menjadi seorang perdana menteri di Mesir. Orang kepercayaannya Firaun. Jabatan tinggi,
uang banyak, punya istri, hidupnya bahagia, everything is good. Tapi itu kan happy ending dari kisah dia yang begitu panjang. Di awalnya kalau kamu mundur lagi, dia dijual menjadi budak. Tapi waktu jadi budak, jadi the best budak, favoritnya. Potifar kan, terus hancur lagi, masuk penjara, difitnah. Di sana pun dia membantu kepala penjara dengan sangat baik sampai dipercaya jadi favoritnya kepala penjara lagi, dipercayakan banyak hal. Akhirnya dia naik pangkat menjadi perdana menteri. Sekarang aku mau nanya, jadi perdana menteri itu pekerjaan yang sulit gak? Kamu mesti ngerti manajemen, bisa mengatur ini itu sumber daya manusia, apalagi tuh, waduh ribet deh, pokoknya banyak banget. Kalau kalian yang udah ngerti-ngerti apa tuh menjadi gubernur apa, you know better lah. Tapi maksudnya sulit gak? Sulit lah, pasti gak gampang, ribet, capek dan kompleks. Aku aja gak paham gitu. Tapi the fact kalau dia adalah budak yang menjadi perdana menteri, artinya dia apa? Waktu jadi budak pun dia belajar dong. Karena waktu di rumahnya Potifar, ingat apa? Dia mengurus householdnya Potifar. Alkitab mencatat Potifar tidak mengurus apapun lagi, enggak ngapa-ngapain lagi kecuali apa yang dia mau makan hari itu. Artinya apa? Yusuf ngatur semuanya dengan baik. Itu A. Di penjara pun dipercaya semua hal. Berarti apa? Yusuf itu bisa kerja. Tapi again, dia enggak akan jadi perdana menteri yang hebat, yang jago, kalau dia tidak pernah jadi budak. Dan tentunya dalam semua perjalanannya itu, dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. So, kadang kalau dalam proses yang memaksa kalian untuk kerja kotor, susah, mencoba hal yang kalian, aduh berat, bikin malu, aku awalnya gak suka, sebel banget gitu. Jangan anggap remeh. Jangan-jangan itu nanti jadi bekal kalian ketika kalian udah di pekerjaan yang lebih tinggi lagi. Kalian nonton deh semua kisah-kisah konglo yang ada di YouTube. Sekarang banyak banget crazy rich gitu. Banyak dari mereka yang mulai dari nol. Jaga kasir, ngangkat-ngangkat aqua, gak ada yang malu. Kenapa? Semuanya proses untuk membawa mereka ke tempat yang lebih tinggi lagi. Gitu guys. Apalagi, aku mau cerita sesuatu dong yang aku anggap menarik. Karena aku baru ngobrolin hal ini sama teman-teman aku. Kalian semua tahu Oprah Winfrey? Iyalah ya, siapa yang gak tahu. Dia adalah salah satu wanita paling terkenal dan paling berpengaruh di dunia ini, di planet ini. Salah satu host yang punya TV show paling terkenal juga di muka bumi ini. Dan acaranya tuh yang Oprah Show itu juga memecahkan banyak sekali rekor. Salah satu juga TV show yang paling berdampak di dunia ini pada masanya. Dan sampai hari ini dia adalah wanita yang hebat lah. Aku suka sama Oprah Winfrey. Aku suka juga cara bicara dia ya. Kayak wanita bersahaja banget, yang smart, update banget soal hidup, bijak. At the same time dia terlihat sabar gitu loh. Kayak tabah, tangguh lah, wanita yang kuat. Hebat gak? Hebat lah, luar biasa. Tapi apakah dia bisa mencapai itu semua dalam sekejap cuma karena dia kerja keras? Well, aku juga baru tahu kalau ternyata Oprah itu sempat dipecat dari pekerjaannya. Di usia berapa? 23 tahun. Masih muda nggak? Masih muda sih, tapi menurut aku 23 itu udah cukup besar untuk kamu kerja di sebuah tempat stasiun televisi dan kamu dipecat. Jadi kayaknya tuh ya dia udah gede sih, tapi kenapa dipecat ya? Orang sepinter Oprah tuh dipecat gitu. Terus temen aku bercanda-bercanda gitu. Can you imagine firing Oprah Winfrey? What if kita tuh bosnya, terus ada anak buah bikin salah atau mungkin kita nggak setuju sama ide-ide dia, which is itu sebenarnya alasan kenapa dia dipecat. Karena katanya dia punya ide-ide yang dia tuh ambisi banget untuk sampaikan, cuma ya ditolak akhirnya ngelunjak nih, pecat lah atau gimana. Ya itu ada problemnya sendiri lah. Tapi katanya can you imagine pecat someone? Terus tiba-tiba dia menjadi Oprah Winfrey gitu loh. Terus kita ketawa-ketawa, bercanda-bercanda. Gila ya, Oprah Winfrey aja could be fired at 23. Hidupnya susah dan miskin. Jadi kita udah bikin kesalahan apa sih? Apa kita dipecat atau kita sampai hidup di pinggir jalan istilahnya? Kita pernah ngapain sih? Tapi dia jadi Oprah Winfrey gitu. Terus temen aku yang satu lagi bilang, well yeah, mecat Oprah Winfrey. That was a mistake. Tapi temanku yang lain bilang lagi, no. Itu bukan a mistake. Oprah Winfrey perlu mengalami dipecat di usia 23 tahun in order for her to be Oprah. It got me thinking.
Semua hal buruk yang terjadi dalam hidup Oprah. Dia pernah disakitin sama keluarganya, sexually abuse oleh pamannya sendiri, tinggal di tempat yang gak layak, masa sulit, dapat pekerjaan susah. Dia sempat mendapatkan perlakuan yang gak baik karena dia berkulit hitam. Lalu dipecat di usia 23 tahun karena idenya banyak, dianggap nyebelin. Yet hari ini dia menjadi Oprah karena dia sudah melewati semua hal tersebut. Jadi kalau kita lihat dari dua tokoh hari ini, Oprah lalu Yusuf, maybe kadang-kadang ada hal yang perlu dihancurkan untuk menjadi indah. Jadi hal pertama yang tadi aku sampaikan adalah it's okay di point zero, karena kalian jadi tahu arti sesungguhnya dari dihancurkan untuk menjadi indah. Tapi hati-hati, kalau kalian gak tangguh menghadapinya, kalau kalian salah meresponinya, hal yang hancur itu benar-benar bisa menjadi abu. Hal yang hancur itu benar-benar bisa tambah hancur kalau kita salah meresponi dan menyikapinya. Tapi ketika kita benar menyikapinya, maka hal yang hancur itu, musibah itu, puntung itu yang udah kebakar itu bisa menjadi sesuatu yang indah dan baik. Dari mana dong kita bisa ngubah itu selain respon? Of course, poin yang kedua, perlu kalian pahami juga. Hanya dalam Kristus, kamu dapat menjadi ciptaan yang baru. Tadi udah kita dengar kan di ayat yang pertama, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya baru udah datang. Kita adalah ciptaan baru. Tapi dia kalimat pertamanya apa? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Tergantung dalam siapa kamu mengubah diri kamu untuk menjadi lebih baru itu. Yuk kita baca di Roma 6 ayat keempat, aku akan bacain. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Agak bingungin gak? Oke, aku akan jelasin ayatnya. Artinya kita harus mati terlebih dahulu. Makanya baru kita bisa muncul yang baru itu, yang lebih indah, the new things. Maka yang lama perlu disingkirkan, perlu dikubur. Jadi ibaratnya kita perlu mati dulu. Itu sebabnya guys, ada hal yang bernama baptisan air. Ada yang udah dibaptis belum? Ada yang belum nggak? Nah itu adalah simbol tubuh kita yang lama, jiwa kita yang dulu berdosa, nggak kenal Tuhan, hidup mau-maunya, itu dibaptis. Lalu mati tenggelam bersama air itu, dan kita keluar dari air sebagai ciptaan yang baru. Itu simbolisme gak sih? Tapi dengan kita ngelakuin itu, dengan kita berserah diri untuk mau dibaptis, secara gak langsung kita juga bilang ke Tuhan, Tuhan, hidupku yang lama tuh udah dibuang, sekarang aku siap menjadi ciptaan yang baru. Makanya kita dibaptis. Such a beautiful symbolism ya ketika dibaptis. Nah, kematian kita tuh maksudnya adalah kematian apa nih? Kematian kodrat berdosa kita yang telah disalib bersama Kristus. Ia telah dikuburkan bersamanya, dan sama seperti ia telah dibangkitkan oleh Allah Bapa, kita juga dibangkitkan untuk hidup dalam hidup yang baru. Ini yang dimaksudkan oleh all things new, menjadi ciptaan yang baru. Nah sekarang kalau kalian bingung mungkin, ciptaan yang baru tuh apa ya? Perubahannya di mana sih Kak? Gitu loh. Aku suka pertanyaan ini karena finally aku punya jawabannya. Dan jawabannya ada di Kolose 3 ayat ke-7 sampai yang ke-10. Ini bunyinya. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, berapa banyak dari kalian yang berpikir bahwa pertumbuhan rohani itu diikuti dengan tiba-tiba kalian bisa berkhotbah, tiba-tiba kalian bisa nyampain firman Tuhan, memenangkan jiwa, bisa bahasa roh dan gila keren banget pelayanannya. Betul, itu juga part of pertumbuhan rohani. Tapi maksud aku, buat apa kita hebat di pelayanan kita, tapi kita orang yang gak disukain sama teman-teman kita?
Aku punya temen kok banyak yang hebat lah dalam pekerjaan mereka atau mungkin dalam pelayanan mereka. Bisa sekuler, bisa di dalam rumah Tuhan dimanapun itu. Tapi ketika pada akhirnya mereka tuh nyebelin, ngomongnya kasar, nyakitin orang, berantem melulu. Semua kita tuh ngobrol, sayang ya dia tuh udah perfect banget loh. Tapi ya gitulah, tiap marah binatang keluar. Gak usah lagi marah. Aku bisa marah loh sama teman aku yang kayak nggak lagi marah nih, nggak lagi berantem ya, lagi duduk-duduk aja gitu di kafe. Terus aku datang, oh Jess sini gitu. Jadi dia tujuannya mau manggil aku, Jess sini. Tapi yang dilakukan apa? Woi Jess, pip sini. Apa kabar lo? Pip. Kayak haruskah lu menambahkan kata kasar di belakang nama gue ketika lu manggil gue gitu? Nggak perlu lah, nggak ada konteksnya gitu loh. Bahkan nggak lagi marah-marah, nggak lagi berantem. Di mana-mana, lu tahu nggak? Pip, situ pacaran sama itu. Pip, sorry, can we not gitu? Kayak pusing lama-lama. Jadi kalau kalian bertanya-tanya, hal terkecil apa sih? Hal simpel, langkah-langkah awal apa yang bisa aku lakuin, Kak? Sebagai manusia baru yang mau lebih serius dalam Tuhan. Karena aku tahu aku udah ditebus dan sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, pelan-pelan lah sifat kamu yang lama itu. Yang nyebelin itu mungkin yang suka marah, yang temperamen, yang suka males, berkata kasar, saling mendustai, suka geram nih, fitnah. Wah, pokoknya tanggalkan manusia lama. Dan meninggalkan kelakuannya. Aku ulang lagi yang terakhir, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Apa artinya? Ya gak instan, gak tiba-tiba, baik terima Tuhan, besoknya I'm a perfect human being. Semua kesalahanmu sudah hilang. Gak mungkin, Alkitab aja tulis terus menerus diperbarui. Pelan-pelan, bertahun-tahun, proses. Tapi pasti ya, jangan marah lagi kan masih lama. Kan perlahan, kita juga trying our best dong, pelan-pelan. Tapi ada proses untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ingat guys, tujuan utama kita adalah semakin serupa dengan Kristus. Semakin serupa dengan Bapa kita. There you go, point zero. Diberkati hari ini, yuk kita berdoa yuk. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sangat luar biasa pada hari ini. Kami bersyukur untuk sebuah hal yang baru Tuhan yang sudah kami dengar dan kami pelajari. Tuhan yang ubahkan hidup kami Tuhan, supaya kedepannya kami semakin lebih baik lagi, semakin serupa dengan Kristus. Thank you Lord, semua yang percaya katakan, amin. Oke guys, aku harap kalian semua diberkati oleh sharing barusan. Have a great circle moment, enjoy your weekend, and God bless you.